Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini. Apa yang ditanyakan di bawah kolom komentar penjelajah 75 itu yang saya akan utarakan sesuai pertanyaan saudara yang tertera di bawah kolom komentar. Jadi oke saudara-saudaraku, kemarin tidak sempat saya bikin video reguler, soalnya maklumlah penjelajah 75 dalam keadaan sibuk. Jadi oke saudaraku, saya akan masuk langkah awal mengenai adanya pertanyaan saudara kita, yang mana yang dia tanyakan saudara kita ini seperti biasanya. Ya, yang mana yang saya katakan seperti biasanya itu tutorial di dalam gedung rumah walet ya. Di dalam gedung rumah walet itu mengenai ada tata ruangnya. Nah, dan ini saudara kita ini mengeluh. Keluhannya, walet sulit beradaptasi, sulit tinggal sampai betah, akhirnya dia akan pergi. Tadinya dia datang, tetapi kedatangan walet ini kenapa sulit tinggal di gedung saudara? Itu pertanyaannya. Jadi oke, silakan simak videonya saudaraku sampai full supaya ada pencerahan, ada ilmu yang saudara bisa petik, namun sedikit kita syukuri. Jadi begini saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang baik, yang kegalauannya tingkat ringan maupun tingkat tinggi, dan rumah walet yang sudah bulanan, tahunan, belum ada yang nginap. Begitupun juga mengenai adanya walet di dalam gedung itu, gimana cara menarik, gimana cara membetahkan burung. Ya, ini sering saya utarakan, sering saya paparkan di konten tutorial saya, bahwa kalau walet dihadapi saudaraku itu apa yang kita perkuat, apa yang kita perkuat. Nah, jadi oke, saya masuk di inti. Selalu saya katakan saudaraku, yang dicari walet, yang diinginkan walet, dan yang tidak diinginkan walet sebaliknya. Yang dicari walet apa adalah kelembapan. Kelembapan ini saudaraku berarti media air. Ya, itu kalau saudara ya punya gedung tetapi waletnya sulit beradaptasi, sulit tinggal, usahakan ruangannya di dalam saudaraku dilembabkan ya, dilembabkan ya. Itu satu. Yang kedua, cara menginapkan burung. Kalau burung itu sulit tinggal, susah tinggal di dalam gedung, itu adalah suhunya. Nah, kalau saya berbahasa suhu saudaraku berarti udara, angin ya, angin di luar yang masuk di dalam gedung lewat di ventilasi itu. Ya, apakah ventilasi pipa paralon 3 inci atau 4 inci, atau ventilasi cetakan batu, entah bagaimana model-model ventilasinya, semacam kayak kayu. Yang jelasnya walet tidak mau tahu, walet tidak ingin tahu mengenai adanya ventilasi itu, tapi walet hanya dia mendeteksi di badannya apa itu suhu. Ya, sejuk. Ya, kalau sejuk itu kan beda, lembab, dingin. Ya, gitu. Jadi yang kita harapkan ini gimana caranya supaya antara udara dan air ini dia bisa menyatu. Nah, itu. Ini dua. Yang ketiga, apa yang dicari walet supaya walet ini tidak dia bisa bermanuver tenang di dalam dan dia bisa tinggal sampai dia gangguannya aman. Itu tingkat pencahayaan. Wah, ini tingkat pencahayaannya sudah begini agak rumit dihadapi juga ya. Nah, karena kenapa? Ini sudah banyak keluhan di petani walet mengenai adanya tingkat pencahayaan, yaitu adalah pantulan. Nah, pantulan. Yang mana saya katakan pantulan itu cahaya, bukan mataharinya ya, pantulan cahaya matahari yang keras masuk di dalam gedung lewat di ventilasi itu. Begitupun juga dia lewat di LMB. LMB itu lubang masuknya burung walet. Ya, kalau ventilasi itu berarti 4 sisi dinding. Ya, panjang kali lebar kali ketinggian. Maksudnya depan, muka, belakang, samping. Di situ ventilasi keras masuk. Makanya saudaraku, kalau saudara punya ini ya, sudah 3. Jadi usahakan saudaraku itu bisa paham, bisa mengerti, bisa mengetahui tingkat yang diinginkan walet, yang tidak disukai walet. Yang tidak disukai walet saudaraku itu kalau terang di dalam.
yakin saja sulit tinggal itu walet, sulit beradaptasi kalau terang di dalam. Nah, begitupun juga kalau panas di dalam, adanya itu karena tidak ada air. Apalagi kalau daerah di sekitar daerah saudara di situ panas, jelas di dalam ruangan itu ya panas juga loh. Jadi usahakan gimana caranya supaya saudara itu bisa menginspirasikan gedungnya, atur tata ruangnya, atur kelembapannya, atur suhunya. Itu yang saya katakan tadi. Sekarang saya masuk ya, saya ulangi, sekarang saya masuk tingkat pencahayaannya itu, usahakan kalau saudara menggunakan ventilasi pipa atau yang lain dan sebagainya, usahakan di situ bendung, sambung. Kalau pipa adanya elbow potongkan lagi pipa kurang lebih 25 30 sampai 50 kepanjang itu pipa, saudara potong baru saudara sambung. Nah, akhirnya terjadi apa? Nah, yang terjadi itu saudaraku, tingkat pencahayaannya itu remang. Itu yang dicari walet. Itu yang disukai walet, supaya walet ini dia bisa betah. Kalau tinggal itu saudaraku belum tentu betah ya. Kalau tinggal itu bisa saja tinggal 1 malam 2 malam hanya inap baru pergi lagi, lupa pulang. Tetapi kalau sudah betah saudaraku berarti tingkat koloni. Bahasa tingkat koloni berarti tingkat produktif. Bahasa tingkat produktif itu berarti tingkat produksi. Bahasa tingkat produksi itu berarti hasil. Itu apa itu hasil? Saran. Adanya hasil itu saudara karena produktif waletnya. Kalau sudah produktif waletnya, itu yang dicari yang punya gedung. Dan yang diinginkan walet itu tingkat yang saya katakan tadi, yang ada 3 ini, yang paling sulit dijangkau. Iya, memang saudara sudah isi air, tetapi lama kelamaan karena panas hawa sedikit sedikit baskom, ya itu biasa walet airnya itu menguap. Adanya hawanya panas, akhirnya air ini menguap berkurang di baskom, apalagi kalau baskom kecil. Sedangkan baskom besar saudara gunakan itu masih bisa berkurang loh. Nah, yakin aja kok. Nah, ini bukan saya berkatakan saudara, karena di lapangan sudah banyak saudara kita, "Bang, kenapa saya punya gedung itu kok cepat sekali berkurang airnya di baskom? Bang, kenapa cepat sekali berkurang airnya di kolam? Bang, kenapa sulit sekali burungnya beradaptasi? Bang, kenapa sulit sekali itu walet kembali kalau sudah jadi lahir anaknya?" Istilahnya lahir anak besar sampai di situ, dia besar seperti induk, dia keluar terbang tetapi dia kembali. Asalnya apa? Asbabnya apa? Kendalanya kenapa? Memang enggak. Kenapa? Memangnya kenapa? Kira-kira walet sulit kembali. Adanya itu tadi yang saya katakan tadi, itu 3 ya, adanya air, suhu, dan tingkat pencahayaan. Yang mana yang terakhir? Ya, oke, yang terakhir itu adalah gangguan. 4. Yang mana gangguan saudaraku? Gangguannya itu hama, predator. Nah, saudara keluar masuk, baru 3 hari 4 hari 1 minggu masuk lagi. Bukan saudara yang masuk terus. Yang masuk keluar masuk itu saudaraku hanya walet. Ya, karena walet paling dia benci yang saudara selalu keluar masuk, ganggu terus. Nggak apa-apa saudara masuk, biar 1-2 hari aktif, tetapi ada kendala yang berat saudara hadapi di dalam, semacam kayak umpamanya airnya itu belum terisi itu kolam, tidak apa-apa saudara masuk. Tetapi ada tetapinya loh. Apa tetapinya? Usahakan lihat waktu jadwal masuk. Mana yang saya katakan jadwal? Lihat waktu masuk, jangan masuk terlalu pagi. Jangan masuk tengah hari jam 12. Jangan masuk waktunya mau senja, mau petang, mau malam, mau maghrib. Itu karena kenapa? Walet ini saudaraku tahu kalau kita masuk pada waktunya sore hari. Ya, hawa aroma bau kita itu masih tinggal di dalam kalau kita masuk sore. Jadi di mana waktu masuk, usahakan jam 8 lah. Lewat sedikit jam 9 tidak apa-apa juga. Itu. Nah, saudara masuk di situ. Kalau memang ada yang ingin dibenahi di dalam. Tetapi jangan terlalu lama saudaraku ya. Nah, beda kalau memang ini baru diadakan perhelatan pemula, itu wajar-wajar saja loh. Tidak apa-apa kok. Ya, itu intinya. Jadi itu cara membetahkan burung saudaraku, usahakan amankan di dalam. Tingkat pencahayaan itu saudaraku kontrol. Begitu juga suhu udara perlu saudara tata, istilahnya atur ventilasi.
Begitu pun juga adanya gangguan, ya, batasi. Saya tidak larang masuk kok. Nggak jadi masalah saudara masuk, hanya saya mengingatkan itu hak saudara, itu porsi saudara, ya, itu ranah-ranah saudara. Wajar loh saya mengingatkan, karena kenapa? Saya sudah sering alami, saya sudah sering rasakan, saya sudah sering jalani, dan itu hari-hari saya di dunia perwaletan kurang lebih 30 tahun saudaraku. Yang paling sulit dipetakan burung itu adanya selalu dimasuki ruangannya, itu yang tadi 4. Nah, itu pertanyaan saudara. Kalau walet ini sulit beradaptasi, aduh. Ya, oke, lanjut dari itu saudaraku, mengenai adanya suara, karena saya 2 hari berturut-turut saya kupas itu masalah suara. Agak sulit juga itu, karena suara dengan aroma parfum itu kurang lebih dan kurangnya, kurang dan lebihnya. Oke? Ya, jadi itu saudaraku, intinya saya belum melangkah ke situ, karena di situ bukan pertanyaan di situ. Mengenai adanya suara panggil, suara panggil, suara tarik, suara dalam, suara heksagonal, suara pelempar basoka, saya tidak ke situ, karena saya sudah bahas ini. Terkecuali ada pertanyaan, saya akan kupas lagi loh. Dan ada pertanyaan itu biasa, guru kok selalu walet dibahas. Ya memang, kan tidak mungkin konten saya itu istilahnya saya membahas mengenai adanya. Di situ coba lihat sampul saya saudaraku, ya, sampul judul tukmailnya, di situ kan sudah membahas bahwa saya membawakan itu tutorial mengenai adanya dunia perwaletan secara alami, secara alamiah. Nah itu. Jadi yakin saya saudaraku, insya Allah, karena sudah banyak keluhan itu, bagaimana cara membetakan burung sampai burung ini bisa tinggal betah, akhirnya dia berkoloni sampai dia produksi dan produktif dan produksi sarang. Itu tingkat tinggi saudaraku, ya. Tidak ada petani walet yang tidak ingin banyak burungnya loh. Tidak ada, semua mau banyak, semua ingin banyak. Tetapi pada kenyataannya tidak terprovokasi. Ya. Coba saudara lihat. Saudara sudah usahakan kelembapan, saudara sudah usahakan suhu tingkat pencahayaannya, adakan lubang antara ruang, saudara sudah sudah batasi masuk, saudara sudah melaksanakan itu mengenai yang saya katakan itu tingkat suhunya. Nah, biasa masih berat itu burung, apalagi sudah kalau memang tadi itu sudah tidak lakukan, tambah berat lagi. Nah itu. Jadi hanya itu saudaraku yang saya berikan info ya, inspirasi ke saya bahwa cara membetakan saudaraku itu tidak sesuai apa yang kita inginkan biasanya. Ya biasanya. Nah, karena saya selalu katakan semoga apa yang kita cita-citakan saudaraku, makanya itu niat, tawakal, doa, berusaha, dan yakin insya Allah akan terwujud apa yang kita inginkan. Nanti Allah yang menjawab. Kita itu hanya berkata-kata, berusaha, berdoa, ya. Di dalam doa itu saudaraku selalu ada bahasa kewaswasan. Di dalam usaha itu selalu ada bahasa ujian. Ya, berdoa selalu tetap kita diuji. Itulah sifat kemanusiawian. Begitupun juga walet kok, karena kita sama-sama makhluk hidup dan kita masing-masing mempunyai tujuan tertentu. Walet juga punya tujuan kok. Manusia pun juga punya tujuan, tergantung dari saudaraku cara menghadapi walet. Ya, tantangannya banyak saudaraku, ya. Yang jelasnya kita berusaha, berdoa, sabar. Ya, bahasanya sabar menunggu. Tetapi bahasa sabar saudaraku ada ujung juga bagi kita. Ya, bagi kita. Tetapi bahasa sabar saudaraku tetap kita berjuang. Karena tetap kita hadapi bahasa cobaan. Saya sudah katakan saudaraku, ya, selalu saya katakan cobaan selalu menghampiri kita. Nah, faktor kesabaran selalu kita lewati itu dan kita akan hadapi juga. Tergantung dari keikhlasan saudara, ketakwaan saudaraku, ya. Karena kita manusia biasa, ya, kita ciptaan sebagai rahmatan lil alamin. Ya, kita selalu saudaraku, ya, selalu saya katakan mudah-mudahan apa yang kita inginkan saudaraku bisa terwujud. Ya. Seperti saudara kita yang sudah mendapat hasil. Itu yang kita inginkan. Yang jelasnya saudaraku, kita harus berusaha, ya. Doa dan usaha. Oke. Ini konten saya. Pertanyaan saudara saya sudah selesaikan secara mendetail. Ya, saya sudah dealkan apa yang ditanyakan saudara. Alhamdulillah saya sudah jawab sesuai prosedur saudara. Dan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul yang kemarin belum sempat saya angkat saudaraku. Mohon dimaafkan. Adanya manusia biasa saudaraku, tidak luput salah dan hilaf.
Ya, yang sempurna saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan seisinya termasuk kita dan walet. Sekali lagi mohon maaf saudaraku, ada kata-kata saya terselip, adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya saudaraku, usaha apapun itu, dan diterima doanya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu saudaraku ya, keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Semoga sukses selalu.